Halo bos, percaya diri. Ini suatu hal yang penting. Kita sering dengar orang yang pede itu punya chance untuk menikmati hidupnya, untuk enjoy menjalani hidupnya, dan ujungnya akan jadi orang sukses. Persoalannya adalah ada orang yang pura-pura percaya diri. Ada orang yang sebenarnya menutupi kekurangannya supaya kelihatannya percaya diri. Apalagi sekarang banyak sosial media, banyak cara untuk membandingkan dirinya dengan orang lain. So, percaya diri ini jangan sampai salah bos. Jangan sampai lu terlalu menutupi kekurangan lu supaya terlihat percaya diri. Itu yang bisa bikin bahaya. So, di video ini gue sudah tuliskan 7 ciri-ciri orang yang benar-benar percaya diri. Bukan percaya diri yang tipu-tipu, apalagi yang bohong-bohong supaya kelihatan keren. Sebelum gue lanjut, gue mau ajak lo untuk like, comment, dan subscribe channel gue. Di channel ini gue sering berbagi tentang motivasi, inspirasi, personal development, dan segala hal yang bisa bikin lo menjalani hidup yang sukses sesuai dengan apa yang lo impikan, sesuai dengan moto gue. Hidup gue, cara gue, mimpi gue. So subscribe sekarang channel gue, dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya sekarang, gue tungguin. Mantap bos. 1. Peduli sesama. Orang pede itu, dia sudah merasa dirinya pede ya cukup. Dan aksinya dia bukannya malah membuli-buli orang, bukannya malah mengatakan orang bego, orang lain goblok, orang lain gak ngerti, orang lain tidak bisa apa-apa. Bukan. Orang pede itu justru ingin mengangkat orang lain, ingin membantu orang lain supaya orang lain itu makin lebih bagus, supaya orang lain itu terbantu. Ada kesusahannya dia terbantu. So orang yang benar-benar pede justru malah tidak suka membuli-buli orang, merendah-rendahkan orang. Dia justru malah peduli ke sesama. Dengan penuh empati, dia tuh rasanya ingin sekali membantu orang, ingin sekali mengangkat orang. Dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, dari yang ada kurangnya menjadi kelihatan menutupi kekurangannya. Dia ingin sekali lifting others up. Dia mau orang lain itu terlihat bagus, dia ingin membantu orang lain. Pokoknya orang yang pede itu sebaliknya, justru tidak suka membuli orang, tetapi dia justru suka membantu orang. So kalau lu masih suka membuli orang, lu termasuk orang yang gak pede. Atau kalau lu lihat ada temen lu yang suka membuli-buli orang, sesungguhnya dia menyembunyikan sesuatu ketidakpercayaan dirinya. Orang yang benar-benar pede justru sebaliknya, dia sangat peduli ke sesamanya. 2. Gak malu mengakui kesalahan. Orang yang percaya diri itu justru rendah hati. Dia tahu kalau dia salah ya dia katakan salah. Banyak sekali orang kita lihat ketika dia menjabat sesuatu, menjadi bos, mempunyai anak buah, justru dia malah semakin hari semakin malu ketika dia mengakui kesalahannya. Buat gue, gak semua hal gue bisa, gak semua hal bisa gue lakukan sempurna. Toh apa salahnya sih? Ya kalau memang gue salah, gue akuin kesalahan dan gue minta bantuan orang lain untuk memperbaikinya bersama-sama. Ketika lo melihat seseorang ini pede atau tidak, ketika lo mau menilai seseorang apakah dia percaya diri atau tidak, coba tanya dalam hati lo, apakah nih orang pernah mengakui kesalahannya? Kapan terakhir dia mengakui kesalahannya? Atau ketika lo pengen tahu seberapa pede lo, apakah lo pernah, kapan terakhir kali lo mengakui kesalahannya? Ketika lo mengakui kesalahan, orang akan melihat lo menjadi orang yang rendah hati. Betul, ada beberapa orang yang akan membuli lu, akan meledek lu. Who cares? Memang lu salah, akui saja. Dan lu bisa belajar dari kesalahan itu. Gue yakin bos, seluruh orang suka dengan pemimpin, suka dengan karakter orang yang berani mengakui kesalahannya. Gak ada salahnya mengakui kesalahan. Justru orang yang percaya diri, dia tidak pernah malu dan dia selalu berani untuk mengakui kesalahannya. 3. Gak malu untuk minta tolong. Mengaku bahwa lo membutuhkan pertolongan dan bantuan itu adalah sebuah kekuatan, bukan kelemahan. Ketika lo minta tolong berarti lo sadar, lo mengakui kelemahan lo dan di depan orang banyak, dan lo menyadari bahwa lo harus memperbaiki diri lagi. Buat gue, mengakui kelemahan dan berjuang memperbaikinya adalah kekuatan, dan itu bukan sebuah kelemahan.
Manusia itu adalah makhluk sosial yang hidupnya berkelompok dan berkomuniti. Mereka akan saling connect dan saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan tertentu. So buat gua, orang yang percaya diri, dia tidak pernah takut untuk minta tolong. Dia nggak peduli ketika orang mengatakan dia kurang ini, kurang itu, kurang itu, bodo amat. Gue emang lemah dan gue emang nggak tahu masalah itu, ya gue cari orang dan gue minta tolong sama dia. Who cares? 4. Ngomong apa adanya alias tegas. Orang percaya diri kalau ngomong A, ya A. Kalau ngomong B, ya B. Oh, bos, gue nggak bisa kerja dari jam segini sampai jam segini. Oh, bos, gue kalau kerja, ruangan kerja gue kalau bisa begini dan begini. Ngomong, bos. Speak up. Apapun. Apa yang lu rasakan, apa yang lu pikirkan, orang yang percaya diri akan mengkomunikasikan dan mengatakannya dengan tegas. Tentu dengan cara-cara yang sopan, sesuai dengan budaya kita. Putih apa kita katakan putih, hitam di atas hitam. Tidak belok-belok, tidak mencela-mencele, tidak putar-putar, dan abu-abu semua serba ribet. Enggak. Orang yang percaya diri akan mengatakan yang benar-benar dia inginkan, akan mengatakan dengan tegas, menyampaikan ekspresinya dengan tegas. 5. Legowo. Ketika kita berbicara soal kesalahan masa lalu atau penyesalan yang sudah pernah terjadi di masa yang lampau, ini adalah sesuatu yang rumit, susah-susah gampang. Kalau orang yang percaya diri, dia akan mengakui kesalahannya. Itu yang harus dilakukan pertama, bos. Akui kesalahan lo. Oke, gue salah di masa lalu. Selesai. Kemudian apa yang bisa kita pelajari dari masa lalu? Tetapi banyak sekali orang yang tidak percaya diri, dia membuat masa lalu itu, kesalahan-kesalahan yang terjadi, dia tidak bisa menyetujui. Dia tidak pernah mengakui kesalahannya. Dia tidak pernah berani untuk mengatakan, yes, gua salah. Yes, gua kurang teliti. Yes, gua kurang kerja keras. Dia tidak pernah mengakui itu. Dan akhirnya hal itu, bos, akan membuat dia semakin tidak percaya diri dan dia hanyutlah dalam kesalahan masa lalu. Gue mau tanya, siapa di antara lu semua, siapa di antara kita yang tidak memiliki kesalahan masa lalu? Tidak ada satu orang pun yang tidak pernah memiliki kesalahan masa lalu. Tetapi bedanya orang yang percaya diri adalah dia mengakui bahwa dia salah dan dia belajar dari kesalahan itu. Malahan itu yang membuat dia menjadi lebih maju lagi, lebih maju lagi. Itu yang dikatakan dengan orang yang percaya diri. Orang percaya diri itu berani mengatakan bahwa dirinya salah. Terkadang keberanian itu bukan soal teriak-teriak atau jago-jagoan tegak badan supaya kelihatan keren, bukan. Tetapi adalah mengakui suara kecil di hati lu mengatakan bahwa oke, gue salah dan gue akan mencoba lebih baik lagi esok hari. 6. Buang toxic people. Ciri khas orang percaya diri, dia sangat respect dan menghargai dirinya, dan juga dia respect terhadap orang lain. So masing-masing dia tahu bahwa punya batasan. Gua punya privacy gue, lu juga punya privacy lu, dan dia sangat menghargai ini. So ketika seorang percaya diri itu mempunyai dan sudah memiliki privacy, dan ada orang lain yang coba-coba mengganggu privasinya, maka dia langsung dengan tegas, dengan berani dia katakan bahwa lu bukan teman gue. Karena ini privasi gue, bos. Gue udah nyatakan bahwa hari ini privasi gue dan lu gak usah ikut campur di sini. Ada orang yang mau melewati batasan ini, maka dia dengan tegas dia buang. Oke, contoh, misalnya lu sudah menyatakan bahwa jam ini jam kerja, jam dimana gue harus fokus konsentrasi sama pekerjaan gue. Tiba-tiba ada kawan SMA lu atau kawan SMP lu atau cewek lu mengatakan bahwa bos nongkrong yuk, ngajak lu main game, ngajak lu apapun itu. Tegas, bos, ini privacy lu, ini batasan lu, dan ini sudah lu tegaskan bahwa ini jam kerja lu. Maka orang-orang seperti itu cepat atau lambat, sekali dua kali oke lo maafkan, tapi yang ketiga keempat selesaikan hubungan dengan orang-orang seperti itu, karena mereka tidak menghargai privacy lu. So jangan ragu, orang percaya diri memiliki privacy, memiliki prinsip yang kuat. Ketika orang mengusik prinsip dan privasinya dia, maka buang orang-orang toksik seperti itu. Jangan sampai lu digerogotin orang-orang seperti itu dan lu akhirnya tidak memiliki masa depan yang jelas. Ingat, orang pede membuang toxic people, menghargai prinsip, menghargai privasinya masing-masing. 7. Priority or feeling. Orang-orang yang pede biasanya memotivasi diri mereka bukan berdasarkan feeling atau perasaan, bos, tetapi berdasarkan nilai yang sudah mereka tetapkan, berdasarkan nilai yang sudah mereka anut, atau bahasa lainnya prioritas hidup mereka.
yang dianggap penting bagi pertumbuhan, dianggap penting bagi kemajuan hidup mereka dalam segala aspek. Gue kasih contoh sederhana. Sekarang kita semua lagi dalam masa PPKM dan banyak sekali di antara kita yang work from home. Buat gue, mandi sebelum kerja itu penting, bos. Terserah buat lo apa. Buat lo gak mandi juga penting kali. Buat lo gak mandi juga gak apa-apa kali. Tapi buat gue mandi itu penting. Seringkali gue males untuk mandi, bos. Kalau dibilang feeling gue, ya enakan mendingan gue ke ruangan gue dengan baju apa ada aja yang langsung dari tempat tidur dan langsung bekerja. Tetapi gue sadar, bos, bahwa ini yang sudah gue putuskan. Gue tidak mau mendengarkan feeling gue, keadaan emosi gue, perasaan gue bagaimana. No. Jam 8 pagi gue udah mulai kerja, dan sebelum kerja gue harus mandi supaya segar semuanya, supaya bisa bekerja. So, semua orang pasti punya perasaan atau feeling yang berbeda-beda. Bisa saja itu males, bisa saja at the moment lu mesti kerja, lu pengen tidur lagi. Pada saat mau bangun pagi kok kayaknya dingin banget. Tetapi orang yang percaya diri, dia tahu apa prioritas dalam hidupnya. So, dia mampu untuk selalu mengesampingkan feelingnya itu dan berangkat aja. Ini prioritas gue mau kerja, ya gue mandi dulu, bangun dari tempat tidur, berangkat, bos. Itu orang percaya diri. Tadi gue udah gambarkan 7 ciri orang percaya diri. Pertanyaannya adalah, apakah lu orang yang memiliki semua 7 tipe ini? Dan dari 7 tipe ini, mana yang menurut lu susah untuk dilakukan? Gue pengen dengar dari lu, mana sih dari 7 tipe ini yang sangat sulit untuk lo lakukan masing-masing lu, sehingga gue bisa dapat gambaran dan mungkin gue akan bikin video solusinya. So, komen sekarang, dari 7 tipe ini mana yang lu bilang paling sulit untuk dilakukan, paling sulit untuk dilatih saat ini. Thank you, bos, udah nonton video gue. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel gue. Juga share ke seluruh penjuru dunia. Apalagi kalau lu punya teman yang pura-pura percaya diri, padahal dirinya gak pede, bos. Lu share video ini supaya temen lo ngerti bahwa dia merubah sikapnya, dan gak penting lah, bos, pura-pura percaya diri. Siapa tahu lu bisa bantu dia untuk menjadi orang yang lebih percaya diri lagi. Thank you udah nonton video gue. Gue Ricky Conrad. Hidup gue, cara gue, mimpi gue. Thank you, bos.